Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Dea Azahra dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah di Cibiru. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan terkait bereksplor pada seni tari di sekolah dasar. Yuk, simaklah video ini sampai selesai ya. Pada fase sekolah dasar, pada anak perkembangannya itu lebih signifikan teman-teman, sehingga perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran untuk keberlanjutan di masa yang akan datang pada peserta didik nantinya. Sebagai calon tenaga pendidik, yang dimana kita harus memiliki peran sebagai penggerak pendidikan yang harus mampu menjadi fasilitator, supaya perkembangan peserta didik dapat terpenuhi teman-teman. Dengan mengadakan inovasi dalam pembelajaran agar tidak tertinggal dalam perkembangannya. Fase perkembangan peserta didik di sekolah dasar dapat dilihat dari aspek kepribadiannya seperti fisiomotoriknya, emosionalnya, kognitif, bahasa, serta moralnya. Pada suatu 5 aspek yang dimana dapat mengembangkannya dengan pembelajaran seni. Pada pembelajaran seni, serta kesenian itu tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya peserta didik itu menyukai kesenangan, keindahan, serta kegembiraan dalam seni teman-teman. Nah, di dalam dimensi emotional question, salah satu dimensi yang mengalami fokus pada perkembangan, sehingga pendidikan seni itu dapat mengolah pada kecerdasan emosi peserta didik. Demikian juga di dalam pendidikan seni yang akan mengolah semua bentuk pada kegiatan aktivitas belajar menari di sekolah dasar. Selanjutnya, dalam pembelajaran seni itu ada 4 bidang nih teman-teman yang harus kita pelajari. Salah satunya ada seni tari, seni musik, seni rupa, serta seni drama. Salah satu dari pembelajaran seni tari itu merupakan sebuah wujud pembelajaran yang memberikan kebebasan berekspresi gerak yang aktif pada peserta didik di setiap aktivitasnya. Dalam belajar menari, tentunya di sekolah dasar. Menurut Sudarsono, tari merupakan suatu rasa yang terungkap secara spontanitas dalam menciptakannya gerak yang merupakan gejala yang paling primer dari manusia dan gerak. Gerak juga dalam tari merupakan sebuah gerakan yang sudah diperhalus dan diberi unsur estesis. Gerak pada tari pun sangat berfungsi untuk media yang mengomunikasikan maksud tertentu dari koreografer. Pada gerak pun dikembangkan menjadi 5 macam gerakan nih, yang terdiri dari koordinasi tubuh, kelincahannya, kekuatannya, keseimbangan, serta koordinasi mata, tangan, dengan kaki. Dari 5 macam tersebut, gerakan sangatlah dasar dapat disimpulkan juga sangat kompleks dalam sebuah gerakan tari. Pembelajaran tari pada peserta didik wajib mempertimbangkan kesesuaian materi tari yang dipelajari oleh si anak. Keterampilan gerak tari juga merupakan wujud proses belajarnya peserta didik supaya dapat konsentrasi, aktif, serta kreatif melalui gerakan-gerakan tari yang sedang dilakukannya. Belajar menari itu disesuaikan dengan fase perkembangan peserta didik atau kinestiknya, sehingga dapat kemampuannya itu sesuai dengan gerakan yang dilakukan dengan psikomotoriknya. Pembelajaran seni tari ini di sekolah dasar terutama ya, yang merupakan pembelajaran yang prosesnya itu mengutamakan pada aspek komunikatif, kreatif, menyenangkan, serta estesis. Dengan seperti itu, peserta didik akan mengembangkan bakatnya dan kemampuan yang dimilikinya. Pada sebuah gerakan yang dimana peserta didik itu dapat mengeksplorasikan gerakan tari yang mulai dari merabanya, melihatnya, serta mencoba mencari beragam gerakan yang ada di pikirannya. Mengapa demikian? Karena peserta didik itu pastinya kian semangat dalam mencari sebuah inovasi baru, terutama pada bidang seni tari di sekolah dasar. Dengan ini, sebagai calon tenaga pendidik, kita dapat mengayomi peserta didiknya dengan baik agar dapat terarah dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran seni tari di sekolah dasar dibuat sesuai dengan usia pada perkembangan peserta didik. Gerakan pada seni tari juga dibuat tidak sulit, lebih mengeksplor gerakan yang dilakukan pada kegiatan sehari-hari. Bisa saja dengan mengamati lingkungan di sekitarnya. Seperti ada tumbuhan serta ada hewan, kita dapat mengeksplor suatu profesi.
Suatu gerak tarinya yang sesuai dengan dinamis sehingga mudah diikuti oleh peserta didik di kelas rendah. Contohnya, gerakan tari yang dapat dipraktikkan dalam kelas itu seperti tarian kupu-kupu, tarian mentok, tarian bertani, serta tarian sejenisnya. Sebagai tenaga pendidik yang dimana mengajarkan sebuah tarian yang melalui teori dan mengembangkan imajinasi peserta didik dengan memberikan contoh-contoh gerakan tariannya. Pada karakteristik pembelajaran seni tari yang sangat unik dan berbeda dengan pembelajaran yang lain. Pada pendidikan seni di sekolah dasar, di mana mengisyaratkan pada pembelajaran seni yang merupakan rangkaian proses pendidikan yang hasilnya mungkin dapat bermanfaat di kemudian hari. Pada pembelajaran seni tari juga, kita sebagai calon tenaga pendidik yang nantinya harus dapat menciptakan sebuah gerakan tari yang sesuai dengan pengamatan dan pengalaman yang dialami oleh peserta didik. Pada umumnya, anak-anak sekolah dasar itu di kelas rendah yang dimana selalu menyenangi apa yang pernah dilihatnya. Dari apa yang dilihatnya itu tentunya tidak dengan spontan, pastinya dengan menirukan gerakan yang sesuai dengan apa yang dilihatnya. Dari yang dilihat itu, serta yang diamatinya itu dapat dijadikan suatu tema, yang dimana pada umumnya tema-tema lah yang disenangi oleh anak-anak di kelas rendah, seperti pada hewan, misalnya ada kucing, kelinci, burung, dan sejenisnya. Lalu pada manusia seperti guru, dokter, pilot, dan sejenisnya juga. Pada bentuk gerakan yang sesuai dengan karakteristik pada tari seorang peserta didik di kelas rendah pun pada dasarnya memiliki gerakan yang dilakukan tidaklah sulit dan sangatlah sederhana. Bentuk gerakan dilakukan dengan yang cepat, lincah, dan sekaya dengan yang menggambarkan rasa kegembiraan pada dirinya. Misalnya ya, pada gerakan tepuk tangan, bentuk menirukan gerakan kelinci melompat, mengepakkan tangan seperti burung merak, dan sejenisnya. Lalu, pada anak kelas rendah biasanya menyenangi musik dengan iringan yang menggambarkan kesenangan. Pastinya lagu-lagu anak-anak yang mudah diingat, misalnya lagu Kebunku, Kelinciku, serta yang lainnya. Tari untuk anak sekolah dasar lebih baik dapat menghasilkan gerakan yang variatif dengan kombinasi yang beragam pula. Kombinasi jenis gerak yang bersemangat dapat diselingi dengan gerakan-gerakan yang variatif, sehingga dapat memberikan kesempatan pada anak untuk memperlihatkan otot pada seluruh tubuhnya dengan kemampuan mengaplikasikan gerakan di berbagai kemungkinan serta kebutuhannya. Manipulasi pada tingkat ini pada peserta didik dapat menampilkan suatu action seperti diajarkan dan juga tidak hanya pada seperti yang sudah diamati. Kesaksamaan atau praction yang meliputi kemampuan pada anak peserta didik yang menampilkan yang telah sampai pada tingkat perbaikan yang lebih tinggi dan memproduksi di suatu gerakan. Artikulasi yang dimana peserta didik dapat mengordinasikan serentetan action dengan menetapkan urutan yang tepat di antara action-action yang berbeda. Naturalisasi ini adalah tingkat yang akhir dari kemampuan psikomotorik apabila anak telah melakukan secara alami pada suatu action. Pada proses pembelajaran seni tari di sekolah dasar tentunya melibatkan siswa yang berproses kreatif, menjadikan siswa lebih bergairah pada setiap proses pembelajaran di kelas. Mengapa demikian? Karena siswa beranggapan bahwa seorang tenaga pendidik dapat mempercayai potensi pada dirinya atau pada siswanya. Dengan mempelajari belajar tari, dengan bereksplorasi, dapat memberikan sebuah indikasi pengalaman yang baru pada peserta didik di sekolah dasar tentunya teman-teman. Nah, mungkin penjelasan dari saya seperti itu terkait bereksplor pada seni tari di sekolah dasar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.